Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah mau bertanya, Buya. Sekarang ini fenomena ramainya tentang pawang hujan. Bahkan dalam salah satu perhelatan acara balap motor dunia di Indonesia juga ada pawang hujan di situ yang melakukan ritual untuk mencegah atau memberhentikan hujan. Sebenarnya bagaimana hukumnya menjadi pawang hujan dan apakah termasuk dosa jika mempercayainya, Buya? Mohon jawabannya, Buya. Terima kasih. Jadi begini, yang dimaksud pawang hujan itu apa sih? Yaitu orang yang berusaha untuk menghindarkan tempat tersebut dari turunnya hujan. Kan begitu. Jadi kalau masalah menghindarkan dari hujan, itu nggak ada masalah. Cuman yang perlu dipertanyakan, caranya seperti apa? Baik, caranya seperti apa? Maka dari cara-cara ini bisa kita nilai. Setiap agama punya cara tentunya. Maka di saat orang yang beragama tertentu lalu menilai cara agama lain di dalam cara menghentikan hujan, maka ya jangan disalahkan. Ini perbedaan masalah keyakinan. Misalnya orang Muslim cara menurunkan hujannya adalah dengan sholat istisqa. Kalau menghentikan hujan ya berdoa. Orang Nasrani mungkin punya cara sendiri, orang Hindu punya cara sendiri. Nah, jadi masalah cara. Tapi seorang Nasrani misalnya, kalau punya cara, wallah alam, mungkin kita tidak ngerti bagaimana caranya. Orang Hindu punya cara menghentikan hujan misalnya. Ya kita tidak bisa dong mencaci caranya dia. Ini cara beragama dia. Kita tidak boleh mencaci urusan agama. Tapi kalau saya tidak meyakini, ya memang sah, sama seperti yang tidak seorang beriman minta hujan dengan cara istisqa, salat istisqa. Orang di luar Islam tidak mempercayai, nggak meyakini, ya nggak ada masalah. Oh, ini masalah keyakinan. Tolong ini dibedakan, ini masalah keyakinan supaya tidak dipukul rata, dipikir pawang hujan semuanya sama begitu. Nah, kalau kita dari kacamata Islam, saya seorang beriman, tanpa mencaci dong. Anda mungkin Nasrani punya kacamata yang berbeda, pandangan berbeda. Orang Hindu punya pandangan berbeda. Tentu misalnya orang Hindu melihat cara orang Islam minta untuk didatangkan hujan, mungkin Anda mengingkari, ya nggak ada masalah. Saya tidak marah, karena Anda tidak meyakini Tuhan kami, Allah. Ini harus pahamkan makna ini supaya tidak ada caci maki nanti setelahnya. Begitu sebaliknya, jika ada seorang muslim mukmin mengatakan bahasanya mengundang hujan dengan cara begitu tidak benar karena tidak minta kepada Allah, bahkan mungkin ada tambahannya, itu syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah, yang nggak salah. Karena apa? Sesuai dengan keyakinan. Nggak salah karena. Jadi menilai, tapi kita tidak mengolok itu, karena itu punya agama, pawang itu misalnya, atau orang yang mendatangkan hujan atau mengusir hujan, dia punya agama, urusannya dia dengan agamanya dong, kita tidak mencaci. Cuman kalau konteks ditanya, bagaimana hukumnya seperti itu? Saya lihat caranya gimana? Oh, dia menyebut selain Allah atau minta dengan cara yang bertentangan dengan syariat, ya kita katakan salah dong, tapi tidak kita caci dong. Dia punya keyakinan mungkin, seorang Hindu yang memohon, meminta, ya dengan keyakinan, nggak boleh dong kita mencaci keyakinannya. Kalau kita mengatakan tidak boleh kita seperti itu, ngundang orang itu nggak boleh karena yang dipanggil adalah bukan Tuhan Allah. Sama seperti di saat mereka misalnya jangan undang orang Islam karena yang diminta adalah bukan Tuhan mereka. Sah. Ini yang harus kita pahamkan supaya tidak jadi saling ejek. Ada ini permasalahannya saling ejek mengejek. Sisi lain menjerumuskan, langsung pukul rata nggak apa-apa. Bahkan sampai ada yang mengatakan syirik itu salah, atau kebalikannya. Jadi mengolok mengatakan syirik. Loh, yang mengatakan syirik ada aturannya kan. Misalnya kapan seorang mengatakan syirik, misalnya apa, meminta hujan berhenti dengan minta kepada selain Allah, ya syirik dong. Makanya Anda jangan, supaya kita tidak jadi fitnah di umat ini. Fitnah apa? Fitnah gampang mencaci, mengolok, apaan tuh gini, bohongan dan sebagainya gini.
biarpun kita tidak percaya, nggak perlu kita membohong-bohongkan orang. Ini masalah kepercayaan, sisi lain. Tapi jangan juga mengatakan, gitu kok sampai syirik. Yang ngomong kan orang Muslim yang mengatakan syirik itu. Dan di saat mengatakan syirik ada rambu-rambunya. Seperti itu. Nah, ini harus pahami caranya gimana. Kemudian kemarin saya tidak tahu yang pawang itu di mana itu saya tidak tahu apakah agamanya apa. Kita serahkan kepada agamanya. Cuman kita punya rambu-rambu. Kalau dia dengan cara yang benar, saya tidak tahu caranya persis. Kalau memang minta hentikan hujan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Nabi, memohon kepada Allah dengan bersedekah dan sebagainya, ya Allah hentikan hujan. Ya, kita mengatakan itu pawang begitu mah boleh. Tapi kalau dengan yang lainnya saya tidak tahu itu. Makanya kita pernah ada ditanya mungkin 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu tentang adanya pawang hujan di sebuah masjid. Buya bagaimana majelis apa tabligh akbar atau begitu waktu itu ingat kalau ada pawang hujan, pawangnya itu kan disifati dengan gaya-gaya komat kamit, gaya-gaya yang tidak sesuai dengan Islam, maka ya kita kan tidak boleh begitu tuh. Loh, itu bukan berarti kita ngejek, nggak boleh kan, pertanyaan di lingkup orang yang adakan majelis taklim. Tapi kalau kasus kemarin itu balap mobil itu kan agama macam-macam di situ. Ya terserah, mungkin ada orang Hindu turun berdoa, ada orang Nasrani turun berdoa, ada ya suka-suka begitu, nggak perlu kita saling olok. Kita harus paham, cerdas dalam hal ini. Maka fitnah di sini muncul di mana? Orang gampang mencaci dan mengolok. Satu. Yang satu lagi menfitnah jerumuskan di saat ada seorang muslim mengatakan itu enggak benar. Padahal dengan waktu menjelaskan enggak benar langsung dikatakan ya sama. Bahkan ada menyamakan. Lah itu kan sama seperti orang, itu kan orang usaha. Loh, usaha memang ada di dalam Islam, tapi usaha harus sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau usaha misalnya dengan meminta kepada selain Allah dalam Islam, menyekutukan syirik dong. Usaha memohon ini keyakinan ada Tuhan selain Allah itu syirik. Jadi tolong di sini harus perlu adil. Makanya pertama, hei kaum muslimin, jika ada hal-hal semacam itu janganlah kita mencaci mengolok. Adapun kalau kita tidak meyakini karena tidak sesuai dengan agama kita, ya itu benar, cuman nggak harus sampai caci maki. Misalnya ada